dan menginspirasi dia. Maka mempelajari biografi para ulama salaf ini adalah salah satu cara kita untuk mendapatkan motivasi dan inspirasi, sehingga kita bersemangat, kita berusaha menjadi seperti mereka. Atau kalau tidak bisa, karena memang kadang-kadang kisah-kisahnya mencengangkan, kita berpikir mungkin mana bisa kita bisa seperti mereka. Kalau tidak bisa, paling tidak kita tasyabbuh dengan mereka. Ya, kita tasyabbuh, kita berusaha menyerupai, berusaha mencontoh. Nah, kalau kita bisa seperti itu sudah sesuatu yang besar yang bisa kita dapatkan dari majelis ini. Ikhwani sekalian, tokoh kita malam ini adalah Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. Jadi ini adalah putranya Pak Muhammad dan cucunya Mbah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Singkatnya seperti itu ya. Tapi lihatlah bagaimana seorang Yahya bin Sa'id Al-Ansari mengatakan, kami tidak mendapati seorang pun di Madinah yang lebih utama daripada Al-Qasim bin Muhammad. Di zaman beliau adalah seorang tabi'i, dan yang mengatakan ini adalah seorang tabi'ut tabi'i. Jadi betul-betul generasi awal itu, generasi yang sering kita dengarkan dipuji-puji, dijamin keselamatannya oleh Rasulullah SAW. Ini adalah tokoh dari kurun itu, dan bukan cuma tokoh dari kurun itu, tapi ini adalah tokoh yang paling afdal di antara mereka, paling tidak menurut Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Jadi di kota Madinah, ya, bukan di negeri antah berantah yang tidak ada umat Islamnya, sehingga kalau ada yang terbaik di sana mungkin biasa saja. Ini di kota Madinah, di pusat kebudayaan Islam. Dan di zaman tabi'i, orang-orang tabi'ut tabi'in mengatakan tidak ada seorang pun yang lebih utama di kota Madinah daripada Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq rahimahullahu ta'ala. Masya Allah. Ayyub As-Sikhtiyani, salah seorang murid beliau, juga mengatakan, aku tidak pernah melihat ada seorang pria yang lebih utama daripada Al-Qasim. Sementara Ali bin Al-Madini rahimahullah ta'ala mengatakan, kana Al-Qasim bin Muhammad afdala ahli zamanihi. Al-Qasim bin Muhammad adalah orang yang paling afdal dari generasi beliau, dari generasi tabi'in. Memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang siapa tabi'i terbaik. Ada yang menyebutkan Al-Hasan Al-Basri, ada yang mengatakan Sufyan Ats-Tsauri, ada yang mengatakan Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. Dan yang disebut langsung namanya oleh Rasulullah SAW adalah siapa? Uwais bin Amir Al-Qarani. Inna khairat tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais, yani Uwais bin Amir Al-Qarani. Tapi permasalahan siapakah tabi'i terbaik ini bukan permasalahan yang disepakati. Dan salah satu yang disebut namanya sebagai tabi'i terbaik adalah Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar ini. Sekali lagi, ini dari generasi kedua umat Islam dan berasal dari kota Madinatu Rasulullah SAW, dan beliau dipuji sebagai orang terbaik di sana. Kalau Uwais bin Amir Al-Qarani itu tinggalnya di Yaman, pernah datang ke Madinah sebentar, setelah itu beliau hijrah ke Irak. Nah, jadi kalau dikatakan tabi'i terbaik di Madinah adalah Al-Qasim bin Muhammad, ini tidak bertentangan dengan pernyataan Rasulullah SAW, inna khairat tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais. Tidak bertentangan dengan hadis itu. Baik, sekarang kita mulai tertarik. Masya Allah, ini berarti bukan sembarang orang ini. Ya, ini tidak tidak kaleng-kaleng, kata siapa? Kata orang Binjai.
Toha, ismuhu Toha. Nah, maka mari kita mulai pelajari siapa beliau ini. Beliau adalah Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Al-Qurashi At-Taimi Al-Madani. Jadi darah beliau Quraisy, yakni asalnya dari Mekah, dari kalangan Muhajirin. Tapi beliau lahirnya di kota Madinah. Kenapa? Karena sejak kakak beliau Abu Bakar As-Siddiq sudah hijrah ke Madinah. Putranya juga Muhammad tinggalnya di Madinah. Maka sang cucu Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar juga lahir di kota Madinah. Kunyahnya adalah Abu Muhammad, dan katanya ada yang memanggilnya Abu Abdurrahman. Ya, kadang-kadang seperti ini juga terjadi. Bisa jadi seseorang itu punya anak, ya, beberapa orang, si fulan menyebutnya dia itu adalah Abu Fulan, orang lagi melihat Abu yang lain lagi, dan seterusnya. Kadang-kadang terjadi perbedaan pendapat seperti ini, tidak masalah, itu biasa. Ya, beliau lahir di kota Madinah pada tahun 35 Hijriah, di akhir pemerintahan Utsman bin Affan, dan menurut pendapat yang lain di awal pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, karena pencatatan kelahiran pada zaman itu belum secanggih di zaman kita, Pak. Ya. Belum ada kewajiban melapor. Kalau nggak lapor dalam sekian bulan ada dendanya atau hukumannya sekian-sekian, belum seperti itu. Jadi jangankan 14 abad yang lalu, kalau kita bertanya pada kakek kita saja, nah itu banyak nanti jawabannya mereka nggak tahu tanggal pasti kelahirannya tanggal berapa. Kalau ada yang di KTP itu belum tentu itu tanggal kelahiran beliau, itu kadang-kadang dikarang saja sama petugas kelurahan. Silahkan tanya kakek nenek antum, ya. Apalagi ini berbicara tentang 14 abad yang lalu. Jadi wajar sekali kalau ada perbedaan tanggal, bulan atau tahunnya. Nah, jadi Abu Bakar As-Siddiq memiliki 6 orang putra, 3 putra 3 putri, Masya Allah, lengkap. 3 putra adalah Abdurrahman, Abdullah dan Muhammad. 3 putri antum bisa nyebut berapa? Pasti yang pertama adalah Aisyah. Terus siapa? Asma bintu Abi Bakar. Terus ada satu lagi yang mungkin kalah terkenal sama yang 2, yaitu Ummu Kulthum. Jadi dari 6 ini ayahanda Al-Qasim adalah siapa? Muhammad bin Abi Bakar. Tapi Al-Qasim bin Muhammad bukan anak dari istri Muhammad bin Abi Bakar. Perhatikan sekali lagi, Al-Qasim bukanlah anak dari istri Muhammad bin Abi Bakar. Terus anaknya sopo? Siapa yang bisa jawab? Dia disebut Al-Qasim bin Muhammad, tapi dia bukan anak dari istrinya Al-Qasim bin Muhammad. Terus anaknya siapa? Kok bisa dinisbatkan kepada Al-Qasim bin Muhammad kok bisa dinisbatkan kepada Muhammad bin Abi Bakar? Adakah jalur mendapatkan anak selain menikah pada zaman itu? Jawabannya ada apa? Hah? Ya, mempergauli budak. Nah, itu adalah privilege, ya, keistimewaan, fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada umat ini saat mereka jaya, ya. Nah, kita tidak punya itu sekarang, ya. Jadi ya jatahnya maksimal 4, ya. Nggak bisa seperti para sahabat, para tabi'in yang tanpa batas, ya. Nah, jadi ibunda dari Al-Qasim bin Muhammad adalah seorang ummu walad. Maka di sini kita tahu bahwasanya meskipun, ya, dalam Islam ada perbudakan, ya, hukum perbudakan ini berlaku sampai akhir zaman, tapi dengan syarat yang sangat ketat. Ya, jalan menuju perbudakan hanya satu-satunya jalan adalah jihad yang syar'i. Kalau musuh kalah oleh umat Islam, maka
mereka bisa ditawan dan dijadikan budak. Nah, itulah satu-satunya jalan menuju perbudakan. Tapi banyak jalan menuju pembebasan budak. Ya, jalan menuju pembebasan budak sangat banyak. Kafarah itu semuanya fatahriru raqabah atau fatahriru raqabatin mu'minah. Kita didorong untuk membebaskan budak. Nah, ini menunjukkan bahwasanya seorang anak budak tidak terhalang untuk bisa menjadi orang terbaik dalam generasinya. Kita ingat kisah Ibnu Abza yang pernah dijadikan sebagai pejabat gubernur kota Makkah, pelaksana tugas gubernur kota Makkah. Suatu saat Umar bin Khattab berjumpa dengan Nafi' bin Abdul Harith, gubernur Makkah pada waktu itu. Maka beliau bertanya, wahai Nafi', siapa yang engkau tinggalkan untuk melaksanakan tugas di Makkah? Maka Nafi' mengatakan, Ibnu Abza. Siapa dia? Dia adalah seorang budak. Maka Umar kaget, kamu kok bisa memilih seorang budak untuk menjadi pelaksana tugas gubernur di kota sepenting Makkah? Maka beliau mengatakan, wahai Amirul Mukminin, Ibnu Abza ini hafal Quran, kemudian bisa membagi warisan sesuai Islam, menguasai ilmu mawaris. Yang ketiga, dia bisa menjadi pengadil di antara orang-orang yang berselisih. Maka mendengar penjelasan ini, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi kalian dulu pernah mengatakan, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mengangkat dengan kitab ini, yakni Al-Qur'an, mengangkat dengan Al-Quran sebagian kaum dan menjatuhkan dengannya sebagian yang lain. Maka Ibnu Abza yang seorang budak dijadikan ulama oleh generasi beliau, dan bahkan dalam urusan dunia pernah menjadi pelaksana PLT, ya, pelaksana tugas gubernur kota Makkah. Nanti kita akan bahas juga bahwasanya di generasi Al-Qasim bin Muhammad ini ada orang-orang seperti Nafi'. Siapa Nafi'? Maula Ibni Umar, ya, salah satu perawi hadis terkenal juga, budaknya Ibnu Umar. Kemudian akan ada Amrah, ini adalah budaknya Aisyah yang menjadi tiga terbaik dalam riwayat hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Maka ibunda dari Al-Qasim bin Muhammad adalah seorang ummu walad, ya, seorang ummu walad, seorang budak wanita yang bernama Saudah. Al-Qasim bin Muhammad ditinggal ayahanda beliau saat beliau masih kecil, mungkin masih bayi. Jadi umur 35 lahir, umur 36 ayahanda beliau sudah wafat, terbunuh. Maka ini inspirasi untuk kita, ya. Seorang anak yatim pun nggak terhalang untuk berprestasi. Ya, seorang yatim tidak terhalang untuk berprestasi. Kalau kemudian ibundanya atau keluarganya mencarikan pendidikan yang baik untuk anak yatim ini, maka insya Allah dia akan tumbuh dengan baik. Maka lingkungan yang baik itulah, circle yang sehat itulah yang diupayakan oleh keluarganya Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, ya, meskipun ayahandanya sudah meninggal, tapi dia masih punya orang-orang hebat di sekeliling dia. Salah satunya adalah bibinda beliau, ya, bibi beliau siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah membesarkan Al-Qasim bin Muhammad ini. Beliau ikut mendidik Al-Qasim bin Muhammad sebagai ponakan beliau. Maka unik, nanti kita akan kaji bersama bahwasanya perawi hadis terbaik dari Aisyah itu ada 3, ya, Al-Qasim, Urwah, dan Amrah. Nah, kesemuanya punya kedekatan kepada Aisyah. Al-Qasim adalah ponakan, ya, jadi Aisyah adalah ammah atau bibinya Al-Qasim.
Kemudian Urwah bin Zubair juga keponakan Aisyah, tapi dari keluarga perempuan. Yani Aisyah adalah khalah, ya, bibi dari pihak ibu bagi Urwah bin Zubair. Sedangkan Amrah adalah budaknya Aisyah. Jadi 3 orang yang punya kedekatan masing-masing ini adalah perawi hadis terbaik dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi beliau tumbuh di rumahnya Aisyah, kemudian belajar ilmu agama dari Aisyah dan meriwayatkan banyak hadis dari Aisyah. Inilah yang saya singgung di depan, circle, ya, dan lingkungan yang baik untuk tumbuh ini penting sekali. Bayangkan kalau orang gurunya adalah Aisyah, ya, teman mainnya adalah Urwah bin Zubair. Bisa kita bayangkan ikhwani sekalian, ya, kalau seandainya guru antum adalah sekaliber Aisyah, ya, kalau teman main antum adalah Urwah bin Zubair, kira-kira seperti apa? Gak jadi main kayaknya, ya. Mungkin ngaji terus itu, ya, belajar terus, ya. Ya, tapi tentunya, ya, anak-anak namanya anak-anak pasti anak-anak, ada waktunya main, ya, mungkin belajar itu baru dimulai ketika umurnya sudah cukup dan seterusnya. Maka di lingkungan seperti inilah Al-Qasim bin Muhammad tumbuh, maka tidak heran beliau menjadi salah satu tokoh ulama yang dihormati, dan beliau termasuk dari Al-Fuqaha Us-Sab'ah di kota Madinah. Ya, beliau termasuk Al-Fuqaha Us-Sab'ah di kota Madinah. Jadi ada 7 fuqaha yang sangat dikenal. Mereka adalah tokoh ulama di kota Madinah, dan sisanya insyaallah antum pelajari semuanya di tempat antum. Maksudnya di daurah kita ini yang dipelajari mereka adalah bagian dari fuqaha sab'ah ini. Maka saya tidak perlu membahas mereka, cukup sekedar lewat saja. Dan penyebutan 7 fuqaha ini mirip dengan penyebutan 4 imam. Imam itu banyak, tapi kenapa kita sering menyebut al-a'immatul arba'ah? Hanya 4 imam itu yang sering-sering kita sebut karena kedudukan mereka. Sama juga dengan al-fuqaha us-sab'ah, itu mereka juga adalah yang terhebat dari para fuqaha Madinah dari kalangan tabi'in. Maka kalau pendapat mereka sepakat, kalau mereka sepakat dalam suatu permasalahan, maka itu membuat pendapat itu menjadi sangat kuat. Sebagaimana kalau antum katakan ini adalah pendapat 4 mazhab semuanya, itu orang langsung takut, itu mau nyelisih gitu, wah dia mikir lagi gitu, wah jangan-jangan saya yang salah ini gitu. Sama kalau disebutkan masalah ini adalah permasalahan yang disepakati oleh al-fuqaha us-sab'ah, nah, itu juga langsung mengangkat pendapat itu dan membuat orang sangat mempertimbangkan pendapat ini dan tidak ragu untuk mengikutinya. Kalau mereka sudah sepakat, berarti ini pendapat yang sangat kuat. Dan salah satu permasalahan yang disifati sebagai ittafaqa alaihi al-a'immatul arba'ah wal fuqaha us-sab'ah, permasalahan yang disifati sebagai disepakati oleh imam yang 4 dan para fuqaha yang 7. Siapa yang bisa menyebutkan contohnya? Said bin Musayyib, bukan, maksud saya bukan namanya, tapi masalah apa yang disepakati oleh al-fuqaha us-sab'ah, ya. Masalah yang masyhur salah satunya adalah masalah kewajiban zakat pada barang perniagaan. Wujub zakah fi urudit tijarah. Hadhihi al-mas'alah ittafaqa 'alayha al-a'immatul arba'ah wal fuqaha us-sab'ah. Ya, jadi kewajiban zakat pada barang perniagaan bukan sesuatu yang disepakati, tidak ada ijma' di situ. Tapi permasalahan ini disepakati oleh imam madhab yang 4 dan juga al-fuqaha us-sab'ah. Beliau tumbuh belajar menuntut ilmu dari banyak ulama yang rata-rata dan didominasi oleh para sahabat Rasulullah SAW. Untuk sekedar menyebut nama, ada Abu Hurairah, ada Ibnu Umar, ada Muawiyah bin Abi Sufyan, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Zubair. Ya, bayangkan kalau satu orang bisa mendapatkan ilmu dari para ulama sahabat ini.
kita bisa bayangkan bagaimana hasilnya. Maka tidak heran kalau Al-Qasim bin Muhammad tumbuh menjadi salah satu fuqaha yang sangat disegani pada zamannya. Sebaliknya beliau juga mengajar, beliau punya murid-murid yang hebat juga. Di antaranya Salim bin Abdullah bin Umar, kemudian Ubaidullah bin Umar, salah satu fuqaha sab'ah juga. Kemudian Asy-Sya'bi Amir bin Syarahil, Az-Zuhri, kemudian Ibnu Abi Mulaikah. Ini semuanya murid-murid beliau yang mereka juga adalah para ulama juga, ya. Jadi ulama belajar dari ulama. Ini silsilah ulama yang terus turun-temurun, tradisi ini berjalan sampai zaman kita, yang ini menegaskan adanya sistem talaqi. Jadi nggak model belajar otodidak itu, semuanya memang syaikhun an syaikhin an syaikhin. Jadi ada yang namanya talaqi, dan ini adalah salah satu prinsip taksil dalam thalabul ilmi. Harus ada talaqi, tidak otodidak, tidak belajar langsung. Bahkan ada sebagian ulama yang syekhnya mencapai 1000 orang. Jadi sangat giat dalam belajar, mengunjungi kota-kota ilmu, mengambil ilmu dari para ulamanya, sehingga sebagian mencapai ribuan jumlah syekhnya. Ya, baik. Kemudian Al-Qasim bin Muhammad rahimahullahu ta'ala banyak menyibukkan diri dengan riwayat hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abdurrahman bin Abi Zanad an Abi Zanad, dari ayahanda beliau, ya, Abu Zanad juga salah satu muridnya Al-Qasim bin Muhammad. Beliau mengatakan, aku tidak pernah melihat ada seorang yang lebih mengetahui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Al-Qasim. Jadi riwayat hadis Al-Qasim tidak terlalu banyak, hanya sekitar 200 hadis saja. Tapi riwayat itu sesuatu, pengetahuan dan pemahaman itu sesuatu yang lain. Jadi ada sunnah-sunnah atau hadis-hadis yang beliau pahami, beliau kuasai, tapi tidak beliau riwayatkan. Hanya sebagian kecil saja yang kemudian beliau riwayatkan kepada generasi setelahnya. Tapi dalam memahami hadis, maka Abu Zanad mengatakan, aku tidak pernah melihat ada seseorang yang lebih paham sunnah daripada Al-Qasim. Beliau menambahkan, dan tidaklah seseorang pada zaman itu disebut sebagai pria kecuali setelah dia belajar sunnah. Yang sunnah di sini ini tampaknya bukan hanya hadis-hadis Nabi secara umum, tapi dia juga mengandung makna sunnah yang merupakan lawan dari bid'ah. Jadi sunnah itu kadang-kadang artinya adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang artinya adalah sunnah lawannya bid'ah, sebagaimana ahlu sunnah adalah lawannya ahlul bid'ah. Pada masa itu seseorang tidak dikatakan sebagai pria sejati kecuali kalau dia memahami sunnah dalam arti khusus ini. Maka beliau menambahkan, dan aku tidak pernah melihat ada seorang yang lebih tajam akalnya dibandingkan Al-Qasim. Nah, Al-Qasim ini bisa mendeteksi syubhatnya para ahlul bid'ah. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, masa pada zaman itu sudah ada bid'ah? Jawabannya iya, pada zaman itu sudah muncul bid'ah. Kita mengetahui bahwasanya pada akhir zaman sahabat Rasulullah SAW, ketika masih ada sahabat-sahabat senior seperti Ibnu Umar, itu sudah muncul yang pertama kali adalah bid'ahnya Qadariyah. Ketika ada dua orang tabi'in yang datang kepada Ibnu Umar, kemudian bercerita, wahai Ibnu Umar, di kota Basrah muncul ada seorang tokoh yang namanya Ma'bad al-Juhani yang mengatakan bahwasanya takdir itu enggak ada. Dia mengatakan la qadar, maka akhirnya disebut sebagai Qadariyah, menafikan qadar. Nah,
Al-Qasim bin Muhammad karena pemahaman sunnah beliau, karena ketajaman akal beliau, beliau bisa mendeteksi ya perkataan-perkataan ahlul bid'ah, syubhat-syubhat mereka meskipun samar. Yang banyak orang tidak bisa mendeteksi, tapi beliau bisa mendeteksi. Ini salah satu kelebihan beliau. Nah, Sufyan bin Uyainah mengatakan, a'lamun nasi bi hadits Aisyah thalatha. 3 orang terbaik, orang yang paling tahu hadis Aisyah ada 3 orang. Al-Qasim bin Muhammad ini, kemudian Urwah bin Zubair dan Amrah. Nah, maka ini sudah saya sampaikan tadi, cukup kita lewati saja. Sedangkan Yahya bin Ma'in memuji beliau dengan mengatakan, Ubaidullah bin Umar anil Qasim an Aisyah tarjamatun musyabbakatun bidzahab. Kalau ada sanad itu terdiri dari 3 orang ya. Ubaidullah bin Umar, di atasnya ada Al-Qasim bin Muhammad, di atasnya ada Aisyah, maka ini adalah sanad emas. Ini sanad terbaik. Mirip kalau dari Ibnu Umar siapa? Silsilatul Dhahab adalah Nafi', Malik an Nafi' an Ibnu Umar. Kalau dari Ibnu Umar sanad emasnya adalah Malik an Nafi' an Ibnu Umar. Kalau di Aisyah sanad emasnya adalah siapa? Ubaidullah bin Umar. Ubaidullah bin Umar nanti mungkin masuk pembahasan siapa, Ustaz siapa ya, termasuk tabi'in juga. Jadi Malik an Nafi' an Ibnu Umar, yang jalurnya Aisyah adalah Ubaidullah bin Umar an Al-Qasim bin Muhammad, tokoh kita ini, an Aisyah. Nah, itu adalah sanad terbaik. Nah, yang unik adalah yang disebutkan bahwasanya Al-Qasim bin Muhammad ini hadis yang diriwayatkannya hanya sekitar 200 saja. Tapi kenapa Al-Qasim kemudian menjadi sangat menarik? Karena Al-Qasim bin Muhammad tidak pernah meriwayatkan hadis secara makna. Beliau selalu meriwayatkan hadis bilafzihi. Jadi beliau sangat kuat hafalannya. Beliau menghindari periwayatan hadis secara makna, meskipun itu boleh. Jadi kalau dengan syarat-syarat tertentu kita boleh meriwayatkan hadis bil makna, kita lupa redaksinya, ya sudahlah, kita sebutkan dengan makna, dengan redaksi yang mendekati apa yang kita ingat, itu boleh. Tapi Al-Qasim bin Muhammad tidak lakukan itu. Meskipun hadis beliau hanya sekitar 200, tapi beliau sampaikan itu dengan lafadznya, bilafziha. Maka ini menjadi value, menjadi nilai yang memberikan tambahan plus untuk hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al-Qasim bin Muhammad. Maka ini sebenarnya apa yang disebut oleh para pakar marketing sekarang, antum harus punya kekhasan dalam produk antum. Itu apa? Kekhasannya apa? Kalau antum bangun pesantren, apa yang menjadi unggulan pesantren antum dibanding pesantren lain? Pesantren di Indonesia ini berjibun ribuan, bahkan mungkin ratusan ribu atau jutaan. Nah, untuk membuat pesantren antum itu menonjol, kelihatan, nah ini harus ada kekhasan, harus ada nilai plus yang nggak ada di pesantren lain. Sekolah tinggi juga seperti itu. Nah, ini mumpung yang hadir ini banyak para calon-calon alumni, calon-calon sarjana, kita doakan semoga benar-benar sarjana selesai semester ini, kita tunggu, amin ya. Nah, antum kalau mau terjun ke masyarakat, antum ingin membuat pesantren yang unggul, nah ini ingat inspirasi dari Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Hadisnya cuma 200, tapi semuanya bilafziha, tidak diriwayatkan dengan makna, jadi ada nilai plus. Nah, oke, apa kisahnya Al-Qasim bin Muhammad ya? Kisahnya Al-Qasim bin Muhammad ini, beliau dikenal dengan tawadhu ya. Jadi sekarang kita mulai tahu rahasianya. Sedemikian hebat. Oh, ternyata dari kecil ujiannya sudah berat. Bapaknya sudah meninggal saat kecil, sudah yatim dari kecil, terus sudah belajar dari kecil. Nah, di antara yang disebutkan dan dipuji dari Al-Qasim bin Muhammad adalah tawadhu beliau. Jadi beliau sangat tawadhu.
Suatu saat ada seorang Arabi, apa itu Arabi? Seorang Badui yang datang melihat Al-Qasim sholat, kemudian dia ada sholat di samping Al-Qasim. Setelah sholat dia tanya, pertanyaannya, ayyukuma a'lam, anta am Salim? Wahai Al-Qasim, siapa yang lebih alim, apakah engkau atau Salim bin Umar? Salim bin Abdullah bin Umar, maaf, Salim bin Abdullah bin Umar. Dua-duanya ulama, dua-duanya termasuk al-fuqahus sab'ah. Tapi sekarang muncul pertanyaan, siapa yang lebih alim di antara antum berdua, di antara antuma? Kalau antum ditanya seperti itu, kira-kira gimana jawabnya? Ini pertanyaan yang bikin keki nggak ini? Yang bikin. Tapi emang kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan nyeleneh seperti ini. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan aneh di kajian yang seharusnya di skip oleh para ustadz, ternyata itu sudah ada dari zaman tabi'in dulu, sudah ada seperti ini. Kenapa? Karena meskipun zaman tabi'in tetap ada orang-orang Arabi, orang-orang Badui. Ini mirip yang kencing di masjidnya Nabi Muhammad SAW, ingat kan? Mirip itu ya, sama-sama Arabi. Maka apa jawabannya Al-Qasim bin Umar? Ini cara menjawab pertanyaan yang seperti ini, kita bisa belajar dari beliau. Beliau mengatakan, berusaha menghindar, ya, berusaha berkelit agar tidak menjawab, tapi dia terus didesak sama Arabi ini. Akhirnya beliau mengatakan, dzaka Salim, itu Salim bin Abdullah bin Umar. Kamu pergi ke beliau, ya, kamu tanya beliau. Dia ingin menghindar tapi nggak bisa, akhirnya sudah, agar tidak ditanya lagi, kamu pergi ke Salim, tanya dia. Nah, Muhammad bin Ishaq ketika menyebutkan riwayat ini, beliau menyebutkan kenapa Al-Qasim bin Muhammad menjawab seperti itu. Orang-orang tahu bahwasanya Al-Qasim lebih alim daripada Salim bin Abdullah bin Umar, tapi beliau nggak ingin jawab itu. Kenapa? Karena beliau menjawab, beliau akan masuk dalam tazkiyah. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan engkau menganggap suci dirimu atau menganggap lebih baik dirimu. Dia yang lebih tahu dengan orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau beliau menjawab Salim lebih alim, apa yang terjadi? Beliau bohong. Dua-duanya salah. Maka beliau mengatakan, dzaka Salim, intaliq ilaihi fasalhu. Nah, kamu di sana, ada sana, kamu tahu rumahnya, kamu datang, kamu tanya Salim siapa yang lebih alim. Nah, mungkin Salim kalau ditanya juga akan menjawab hal yang sama. Jadi dipingpong saja orangnya, nggak apa-apa, karena ini pertanyaan yang nggak penting gitu. Para ulama ketika mengomentari pertanyaan seperti ini, mereka mengatakan ini nggak penting, tapi ini adalah presiden atau awal munculnya pertanyaan-pertanyaan nyeleneh kepada para ulama. Jadi di zaman itu sudah muncul, antum jangan kaget. Nah, para ustadz penting untuk bisa mendeteksi pertanyaan-pertanyaan yang nggak penting atau bahkan yang membahayakan kita atau antum atau dakwah antum. Jangan semua pertanyaan dijawab. Belajar dari Al-Qasim bin Abdullah, Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Disebutkan bahwasanya beliau itu adalah orang yang sangat pendiam. Ini salah satu sifatnya Al-Qasim bin Muhammad, sangat pendiam. Sampai ketika akhirnya Umar bin Abdul Aziz menjadi gubernur Madinah, dan akhirnya karena saking gembiranya beliau bicara, orang-orang mengatakan al-yawma takallamat Adhra. Hari ini gadis pingitan bicara. Saking jarangnya Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar berbicara. Ini mengamalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut."
Jadi saat Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala diberikan amanat untuk menjadi gubernur Madinah, maka terjalin hubungan yang baik antara Umar bin Abdul Aziz dengan para ulama di Madinah. Salah satunya adalah Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan karena keutamaan Al-Qasim sampai-sampai Umar bin Abdul Aziz mengatakan, kalau seandainya saya punya kuasa, niscaya saya akan pilih Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar sebagai khalifah. Jadi orang yang tadi yang sifatnya gak banyak bicara, pendiam, tapi ternyata punya ketokohan yang luar biasa. Beliau punya amalan yang banyak yang membuat beliau menjadi salah satu yang terbaik dari kalangan tabi'in. Bahkan Umar bin Abdul Aziz menilai beliau layak untuk menjadi khalifah. Jadi beliau mengatakan, kalau seandainya urusannya di tangan saya yang milih, saya akan pilih Al-Qasim bin Muhammad untuk menjadi khalifah. Seperti siapa? Seperti kakak beliau. Tapi lihatlah apa jawaban Al-Qasim bin Muhammad ketika mendengar pujian dari Umar bin Abdul Aziz ini. Beliau mengatakan, saya ini ngurus keluarga saja kerepotan. Inni ad'ufu an ahli, fa kaifa bi amril ummah. Saya ini ngurusi keluarga saya saja sudah kerepotan dan tidak mampu, maka bagaimana saya akan mengurusi urusan umat semuanya? Kan? Tawadhu. Jadi orang melihat beliau pantas, tapi beliau selalu merendah dan tawadhu dan tidak merasa beliau seperti yang dikatakan oleh orang-orang itu. Ya, memang fil haqiqah, yakni materi tentang Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar ini tidak banyak. Saya mencoba mengumpulkannya, tapi memang dapatnya tidak banyak. Ada beberapa nukilan yang masyhur dan disebutkan kepada Al-Qasim bin Muhammad. Kita sebut beberapa contoh saja, atau satu contoh saja untuk mewakili, karena saya juga tidak bisa lama-lama. Ya, karena ada jadwal safar nanti jam 8 ya, ngejar kereta. Insyaallah saya cukupkan satu saja. Beliau mengatakan, la an ya'isha ar-rajulu jahilan ba'da an ya'rifa haqq Allah 'alayhi khairun min an yaqula ma la ya'lam. Sekali lagi, la an ya'isha ar-rajulu jahilan ba'da an ya'rifa haqq Allah 'alayhi khairun min an yaqula ma la ya'lam. Jadi seseorang muslim itu kalau dia tetap bodoh, dalam arti awam ya, tapi setelah dia mengetahui hak Allah atas dia, itu lebih baik daripada dia menjadi ulama tapi kemudian mengatakan apa yang tidak dia ketahui. Jadi pahami ya. Jadi seorang muslim itu bertahan awam, tidak menjadi ulama. Bodoh bukan berarti bodoh banget, tidak, tapi bodoh dalam arti sudah melewati ilmu yang wajib. Dia sudah belajar ilmu yang wajib, dia sudah mengetahui hak Allah atas dia, tapi kemudian dia tidak menjadi penuntut ilmu atau ulama. Dia bertahan dalam status awam. Nah, itu lebih baik bagi dia daripada dia naik level menjadi ulama tapi kemudian dia mengucapkan apa yang dia tidak ketahui. Ini menunjukkan waraknya seorang Al-Qasim bin Muhammad, menunjukkan tawadhu beliau, menunjukkan kehati-hatian beliau, yang akhirnya salah satu dampaknya adalah, salah satu buahnya adalah apa yang disebutkan oleh Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, kana qalilal hadis qalilal futya. Beliau itu hadisnya sedikit, fatwanya sedikit.
Ini renungan untuk kita semuanya yang hobi ngomong, hobi berfatwa, hobi menjawab soal. Boleh meriwayatkan banyak hadis, boleh mengajarkan banyak hadis, boleh banyak berfatwa, tapi batasannya adalah jangan sampai kita mengatakan apa yang tidak kita ketahui. Kalau kita akan seperti itu, lebih baik kita jadi orang awam saja sudah, lebih selamat untuk kita semuanya. Maka ini Masya Allah nukilan yang saya pilihkan untuk antum dari, tidak banyak ya, dari beberapa nukilan yang terhimpun dari Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Baik, di akhir hayat Al-Qasim bin Muhammad mengalami buta, dan beliau wafat pada umur 70 tahun atau 72 tahun. Jadi kira-kira wafatnya pada tahun 106 atau 107 Hijriah. Dan Masya Allah itu beliau meninggal dalam keadaan haji atau umrah, dalam keadaan menuju Mekkah. Dalam keadaan menuju Mekkah, di antara Madinah kota beliau dan Mekkah yang merupakan tempat ibadah haji atau umrah, beliau meninggal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau tidak ingin nama beliau disebut setelah mati. Maka wasiat yang beliau sampaikan kepada putra beliau saat itu adalah, tolong ya, kubur saya dengan tanah, kemudian ratakan kuburan saya, dan kamu segera pulang ke keluargamu, segera pulang ke rumah. Nggak usah cerita kana wa kana, nggak usah cerita tentang perjalanan umrah atau haji yang terakhir ini, nggak usah cerita si fulan husnul khotimah karena meninggal dalam keadaan haji atau umrah, nggak perlu. Beliau nggak mau itu semuanya disebut. Maka wasiat yang diberikan kepada anaknya adalah agar segera dibereskan jenazah beliau, kemudian sudah diratakan kuburannya, dan nggak perlu ada penyebutan Al-Qasim bin Abi Bakar, Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar setelah itu. Ini menunjukkan dan menegaskan tawadhu beliau seperti yang sudah kita sebutkan di atas. Ya baik, inilah sirah dan biografi dari Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang merupakan salah satu orang terbaik, tokoh terbaik dari kalangan tabi'in, dan salah satu dari al-fuqaha as-sab'ah di kota Madinah pada zaman tabi'in. Semoga Allah merahmati beliau, semoga kita terinspirasi oleh kisah beliau untuk menjadi hamba Allah yang beriman, yang tawadhu, yang sibuk dengan ilmu agama, sibuk dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, juga tidak banyak ngomong tapi lebih suka banyak diam kecuali untuk yang bermanfaat, dan juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mengatakan kecuali apa yang kita ketahui. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Demikian kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.